warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 akan melakukan diskusi tentang filsafat pendidikan. Selamat menyaksikan. Di sini kita kan mau bahas nih tentang filsafat pendidikan. Menurut yang filsafat pendidikan itu cabang filsafat yang mempelajari dan menganalisis konsep tujuan dan praktik pendidikan. Jadi filsafat itu kayak membahas tentang pertanyaan mendasar tentang kayak tujuan pendidikan, nilai-nilai apa sih yang harus ditanamkan dalam pendidikan. Kalau menurut Aku, filsafat itu adalah ilmu pengetahuan yang memiliki hakikat tentang menurut pribadi saya nah, filsafat pendidikan adalah konsep berpikir tentang pendidikan. Filsafat juga mengkaji tentang hakikat, tujuan, dan masalah-masalah. Oh, aku ya? Oke, kalau menurut saya filsafat ini definisi filsafat biasa atau filsafat dalam bidang pendidikan? Kalau definisi filsafat secara umum itu menurut saya itu adalah suatu pemikiran terhadap sesuatu situasi atau kondisi seorang dalam menyelesaikan masalah secara mendalam. Itu doang sih. Kalau menurut aku sendiri, kalau kita cuma tadi filsafat itu suatu ilmu yang mendalami hakikat akan segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Berarti kan tujuannya filsafat ini kan memang mendapatkan suatu pokok paling inti gitu kan. Nah, kalau kita mengkaji bagian filsafat pendidikan, berarti ya hakikat dari pendidikan itu sendiri, tujuan, konsepnya segala macam. Jadi gimana menurut kamu? Jadi punya kayak pengertian berbeda-beda sih, tapi kayak lebih intinya tuh sama beda sih, kayak tentang tujuan mendasarnya tuh dewe filsafat pelakon gitu kan. Karena di sini yang kita bahas filsafat pendidikan, coba kita kaji dulu tujuan pendidikan itu sendiri apa sih menurut kalian? Tujuan pendidikan tuh menurutku tentunya biar kayak mencerdaskan kan, buat orang yang sebelumnya tahu nih jadi nggak tahu. Mungkin ada Balik sih. Balik. oh iya yang tadinya nggak tahu jadi tahu gitu kan. Nah, Itu menurut kamu kita gimana? Tujuan pendidikan itu sendiri gimana sih? ya itu tadi itu sih sebenarnya tujuan itu untuk menjelaskan anak yang pertama ya kan. Nah, yang kedua itu yang ketawa. Yang kedua Serius itu, kawe. tujuan pendidikan itu ya potensi diri bisa dari juga ya, masa apa anak dari dini gak dididik, nanti kalau semisal anak dari kecil gak dididik, dewasa nanti gimana? Nah, pendidikan tuh sama kayak belajar kan. Belajar kan kita emang dari kecil udah belajar gitu. Nah, contohnya dari kecil kita pasti udah diajari cara ngomong, cara berbicara, ya kan. Nah, sekarang kan kita nih kan calon-calon guru nih. Menurut kalian nih, gimana sih caranya pola didik yang benar? Sedangkan pada zaman sekarang nih banyak lah pendidik yang nggak benar. Pola didik yang benar. Nah, selain itu tuh kalian tahu nggak sih kalau pendidik sama pengajar itu beda? Beda memang. Bedanya gimana? Kalau pendidik itu secara umum ya kan, ini menurut aku pendidik itu lebih ke mendidik karakter atau sifat seseorang. Kalau mengajar tuh ya mengajar materi, hitung-hitungan gitu doang sih. Aku berpikir. Jadi
kalau misalnya pendidikan itu penting enggak? Nah, gimana jelasnya ya? Kalau pendidikan itu penting, misalnya anak yang ke sekolah itu gimana? Ya bisa baik itu kan belajar di luar. Belajar kan nggak harus sekolah. Kan biasanya kan di sekolah semuanya. Sedangkan Iya. dia udah sekolah. Ya dia belajar hal-hal mendasar baik, cuman kan hal-hal yang mungkin bisa dia temui di kehidupan baik. Tidak kayak misalnya belajar materi mendalamnya. Kalau kita sekolah, kita pastinya kan belajar materinya tuh lebih mendalam kan daripada yang nggak sekolah. Jadi yang nggak sekolah ini nggak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, pekerjaan yang layak gitu. Ya bisa, mungkin dia di luar tuh emang punya potensi sendiri. Misalnya dia di luar nih nggak sekolah, tapi dia bisa nih buat kayak kerajinan dari barang bekas gitu. Maksud menurut itu tuh yang dikembangkan tuh skill. Skillnya, walaupun dia nggak di tentang materi apa-apa, tapi dia punya skill. Dia lebih ke skill fisik dibanding pola pikir gitu. Ya, Ada yang mau tanya? enggak sih. Kuliah. Jangan diem aja dong. Menurut kamu gimana sih metode yang baik untuk mengajar? Nah, ini nih metode belajar itu tuh sebenarnya tuh kan tiap orang nih pasti beda. Kalau menurut kita ini begini bagus, untuk menurut murid itu belum tentu bagus. Cuman kalau untuk era sekarang kayaknya memang untuk mengajar itu tuh perlu kita sertakan materi sama praktek langsung. Karena percuma tahu kalau kita belajar menyampaikan materi, tapi mereka tidak tahu itu tuh semua cuma sebenarnya. Cuman jangan sampai nih kebanyakan praktek dibanding materi. Sekarang banyak loh praktek tapi materinya tuh kayak menyampaikannya tuh seperti praktek. Itu kalau menurut aku kurang Jadi efisien. kadang kayak nggak nyambung nggak sih jadinya? Jadi kalau metode itu memang bagusnya materi didampingkan praktek. Jangan sampai praktek dulu baru materi. Karena ini agak kurang efisien, tapi menurut saya kalau orang kan tidak beda daya tangkapnya kan gitu. Itu kan hal penyebab utama karena terlalu banyak materi atau terlalu banyak praktek itu kan pada zaman guru kita kan ini di zaman guru-guru yang dulu bukan zaman-zaman guru yang sekarang. Kan kita hidup sekarang di zaman teknologi yang sudah canggih, tetapi guru-guru kita tuh udah pada berumur gitu, tidak banyak yang mengerti tentang pendidikan zaman sekarang, teknologi zaman sekarang. Jadi guru sekarang tuh masih udah berumur dan terlalu ngajarnya tuh terlalu monoton gitu, karena mereka tidak mengikuti perkembangan zaman. Itulah mengapa guru sekarang tuh harus jadi apa? Multi Guru, talent. nah, terus menyenangkan gitu, bisa kreatif lah jadi guru sekarang kan. Menyenangkan ide, misalnya kayak belajar tuh jadi nggak membosankan gitu. Mungkin di samping itu kasih mungkin games tapi games yang mengarah ke pelajaran. Kalau dalam pendidikan itu biasanya nilai-nilai apa aja sih yang ditanamkan ke anak didiknya? Kalau menurut aku sih yang pertama itu biasanya nilai moral dulu. Karena suatu sikap itu, pendidikan itu tidak menentukan sikap seseorang, tapi sikap seseorang bisa menentukan seberapa jauh pendidikan dia. Jadi percuma ya kan, misalnya seseorang pintar tapi tidak punya akhlak, jadi percuma gitu. Iya. Betul kan? Karena sekarang tuh memang yang dipandang tuh pasti akhlak dulu. Iya. Karena di era sekarang tuh minim banget tahu akhlak yang baik, apalagi di lingkungan anak-anak. Jadi kita sebagai guru, di samping kita mengajarkan anak itu menjadi lebih pintar, kita juga dituntut untuk memperbaiki akhlak mereka menjadi lebih baik. Karena
Tahu gak sih kalau kita di lingkungan sekolah itu tidak jarang kita mendapatkan anak yang memang lingkungan keluarganya kadang tidak memperhatikan akhlak anak tersebut. Udah banyak banget loh zaman Kadang sekarang. bahkan ada yang emang anaknya salah tapi malah dibela sama orang tuanya ya kan. Orang tuanya nggak terima. Kadang tuh ada juga orang tua yang orang datang ke sekolah Iya. malah menunjuk. Sebenarnya guru itu niatnya baik, teman-teman. Jadi sempat gak sih kalian tuh bingung, di samping kita mendidik anak murid, ada orang tua juga loh yang harus kita didik. Kalau gini caranya tapi Iya, karena soalnya kadang nih kan ada anak yang suka membuli gitu. Bully-bully ini di sekolah ini juga harus itu sih diperhatikan, ya kan, diberantas juga. Apalagi di kalangan anak SD itu sekarang udah banyak kan, bahkan ada yang sampai ke nyawa bulinya. nah, mereka tuh memang kadang yang dimulai dari ejek-ejekan mulut, yang fisik. Gak jarang juga lah mereka suka tawuran antar sekolah. Bahaya banget. Nah itu juga didasari sama media sosial sekarang, seperti anak-anak yang sudah banyak dikasih handphone itu kan banyak tuh lihat video-video yang nggak bagus yang ngajarin tentang ngejek-ngejek teman gitu sama semacamnya. Jadi sebenarnya peran orang tua tuh juga harusnya lebih gitu di rumah. Kalau di sekolah kan emang guru ya, tapi kalau di rumah itu peran orang tua tuh sangat-sangat dibutuhkan, terutama dalam penggunaan handphone itu sendiri. Terus setuju sih sama pendapat yang ini, setuju banget malah. Sampai bagian hadiah. Ya, Lagi baru nilai moral kan satu. Terus nilai moral apa lagi yang harus dipertimbangkan? nilai sosial kan ada tuh kadang anak yang kurang kurang apa di rumah kan, dia jadi di sekolah tuh di lingkungan sosial lah dia jadi kayak pendiam, jarang berbicara, nggak itu nggak Gaul bahasa gini nih, nggak gaul. gaul, nggak bisa ngutarain perasaannya gitu. Kadang dia larinya ke mental gak sih? Ya sama nilai itu udah sih sekarang ini harus ditanamkan juga nilai agama gitu ya kan, soalnya kayak tanpa agama tuh kan kayak ngajarin kita untuk apa ya, nggak suka berbohong, mencuri atau perbuatan buruk lainnya kan. Jadi kalau misalnya nilai agamanya udah tertanam, udah pasti anak-anak itu bakal jadi lebih pribadi yang lebih baik gitu dari sebelumnya. Mungkin di sekolah bisa lebih diajarkan cara bersosialisasi, cara misalnya dengan makan bersama, kayak mungkin acara-acara agama bersama gitu.
gadget dan tidak peduli. Kita yang sebagai guru SD ini harus dituntut untuk bisa membuat anak-anak bijak. Dan menurut kalian apa metode yang harus kita terapkan? Yang pasti memang kita tuh harus mulai pendekatan dulu sih sama anak itu. Cuman mungkin berat karena dia tuh tetap apa ya, tetap banyak waktu sama orang tuanya nggak sih dibanding sama kita gitu kan. Nah memang kunci pertama kita perlu menjalin suatu kedekatan sama anak itu aja dulu. Tapi usahain juga waktu kayak misal nih lagi ngajar itu usahain untuk anak-anak tuh kayak ngasih pendapat mereka gitu, jangan gurunya aja terus ngomong gitu, ngomong terus tapi siswanya cuman aja gitu, iya aja. Jadi mereka tuh harus menyuarakan pendapat mereka, misal kayak pembelajaran yang ada pertanyaan-pertanyaan tentang gitu. Kuis. Jadi nanti lebih dibahas lebih dalam lagi, jangan cuma kayak apakah negara ini, apakah nama ibu kota Indonesia, ibu kota Jakarta apa, jangan gitu doang, tapi bebas. Lebih menyuarakan pendapat gitu Ya. kan. Oh iya, ini masalah kegiatan ekstrakurikuler ini ya, seperti pramuka, malam merah tak ada sih di SD belum. nggak ada. Dia lebih ke pramuka atau drum band. Sampai nih. Drum band ada, cuma Ada nggak di sering SD, gitu. di SD tuh sudah ada. Itu tuh gimana metode apa cara untuk mengembangkannya di sekolah pada zaman ini? Kan ya saja kan banyak yang tidak minat di bidang pramuka, sampai banyak yang milih sekolah pulang main. Ya benar. Udah gitu doang. Gimana caranya? Tapi di samping itu kan udah bukan semuanya kan, bukan semua siswa yang kayak gitu kan. Biasanya kalau untuk anak SD dia tuh ambil yang lebih tinggi dikit kayak kelas 4, 5, 6 itu biasanya yang agak ditekan. Kadang juga kalau untuk pacaran anak SD itu lebih ke ikut-ikutan kawan. Iya benar. Misalnya kawan ikut ini nih, oh ya udah aku mau juga deh ikut drum band gitu. Di sini nih peran guru kayak mana caranya kita tuh melatih pendirian mereka. Cara melatih pendirian tuh bisa dengan Meyakinkan potensi mereka sendiri. iya, dengan meyakinkan potensinya tuh Ya pendapat gitu. Kamu itu bagus di sini, nggak perlu ngikut teman. ya Tapi- cari jati diri sendiri aja nggak sih, kayak aku ini pinternya di mana gitu. Nah mungkin bisa dicoba dengan kayak kan di sekolah tuh kadang ada kayak beberapa school. Nah coba aja dulu di sini bisa nggak untuk Cuman main. gini, untuk tingkat sekolah dasar tuh sekolahnya cuma pramuka saja seperti yang kita ketahui itu cuma 75% bermain dan 25% belajar. Yo. Nah, dari situ tuh dari SD tuh mereka belum bisa untuk menentukan jati diri mereka di mana. Tapi kita bisa meyakinkan kalau mereka tuh punya potensi, sanggupnya kamu di mana. Setidaknya dari kecil ini berpengaruh sama kedepannya mereka. Kalau seandainya nih kecil kan sudah ditanam nih, kamu mau ikut ini, kamu sanggup di sini, ini besar peluang melatih mereka ke depannya. Misalnya bakal di pendidikan selanjutnya, besar kemungkinan loh mereka bakal mengikuti ekskul itu lagi, cuman memang dengan kadar yang lebih tinggi. Tugas kita meyakinkan mereka punya potensi di situ, kamu sanggup di situ, bisa jalani, kita jalani sama-sama. Jangan yakinkan mereka jalani sendiri. Di sini peran kita sebagai orang tua kedua. Jadi melatih kan jadinya kayak misal di pramuka nih kita latih lagi gimana lebih dalam lagi tentang pramuka gitu, bukan cuma udah kamu latihan aja udah. Nggak dididik lebih gitu. Misal orang tuanya tidak setuju di ekskul itu gimana? Nah ini juga jadi tantangan besar sih, kadang emang orang tua ada yang kurang mensupport, mungkin Karena biaya, iya, biasanya itu karena biaya. biaya, karena mungkin waktu nggak bisa antar jemput atau gimana. Nah itu gimana solusinya?
edukasi ini kembali ke sesanggupnya kita. Kalau kita sanggup, tapi biasanya kalau di kemauan anak mau itu biasanya memang besar usaha peluang dia bakal ke situ tuh ada sebenarnya. Cuman memang itu tuh kembali ke restu orang tua sih. Ini juga kalau mau dikasih metode untuk pembelajaran itu pun harus sesuai dengan persetujuan kepala sekolah masing-masing kan. Kita nggak bisa asal nunjuk misalnya nih hari ini itu pramuka gitu. Kita harus minta persetujuan kepala sekolah. Jadi di sini memang dalam pendidikan anak nih banyak tokoh yang terlibat. Ya. Makna pendidikan sendiri gimana sih menurut kalian? Sedangkan kita bahas pendidikan tapi belum ketemu maknanya nih. Arti dari pendidikan itu sendiri itu gimana? Sepenting apa sih pendidikan di hidup kalian? Penting sih, penting banget. Emang apa yang membuat pendidikan itu penting di hidup kalian? Karena bisa merubah hal yang baik, hal yang buruk jadi baik, bisa merubah sesuatu yang tidak kita ketahui jadi tahu. Gimana sih proses kalian tuh bisa gimana? Proses kalian mendalami pendidikan itu sendiri gimana sih? Sampai kalian mau melangkah sejauh ini cuman demi menempuh pendidikan itu? Kan kita sekolah itu kan kalau emang sekolah itu kan punya berapa tingkatan kan, mulai dari PAUD itu kita diajarin kayak mulai berhitung, mulai bermain sambil berhitung, belajar mengenal huruf sama seperti TK. Terus SD mulai lagi kita melangkah yang lebih dalam lagi kayak MTK tuh dari kelas 1 mulai menambah kurang. Terus naik tingkat lagi kelas 2, kelas 3, kelas 4 mulai ada perkalian, pembagian atau semacamnya. Mulai bahasa Indonesia itu menjadi lebih mendalam lagi seperti membuat cerita, karangan puisi, pantun. Nah, mulai lagi naik ke tingkat SMP, mulai kita membuat surat izin, surat untuk kalau itu biasanya bahasa Indonesia buat dialog drama, terus buat cerpen, buat novel, kadang ada tuh tugas buat novel. Nah, mulai SMA mulai buat lagi kalau bahasa Indonesia surat lamaran pekerjaan. Itu kan suatu pelajaran kan mungkin bisa berguna untuk kedepannya. Misalnya kita nggak lanjut nih ya, surat lamaran kita udah tahu nih caranya buat surat lamaran pekerjaan itu gimana. Jadi kedepannya kita tinggal prakteknya aja. Jadi kita nggak bingung lagi karena kita memang udah diajarin dari sekolah. Kalau kuliah itu lebih ke pendalaman tentang itu jurusan masing-masing. Seperti jadi saat ini kita menjadi guru SD kan, ingin menjadi guru SD. Jadi kita lebih mendalami bagaimana sih caranya menjadi guru SD, bagaimana sih guru SD besok ini pembelajarannya gitu. Kalau misalnya seperti jurusan kayak pertanian itu lebih mendalami tentang pertanian. Sesiap apa sih kalian mendalami karakter anak SD? Secinta itukah kalian sama anak SD?
cinta. Sebab itu kan untuk masa depan bangsa kita sendiri. Iya. Kalau tidak sejak dini kita didik anak kita, gimana ke depannya? Ya, kayak. Sedangkan maaf ya, pejabat kini ini pejabat kini ini sifatnya Merusak masa depan anak bangsa. tuh sensor Nggak itu mau aku tuh, nggak mau aku itu nih, nggak mau aku potong. sensor Karena mereka tuh secara tidak langsung nih banyak lah yang ketahuan masyarakat gimana coba orang tua yang yang ekonominya rendah nih memperjuangkan pendidikan anaknya, sedangkan para petinggi akan kita setuju. Padahal mereka itu apa ya, orang-orang yang berpendidikan, bahkan buktinya mereka bisa jadi pejabat. benar. Padahal harusnya yang lebih berpengaruh besar untuk apa menyilaukan masa depan anak bangsa tuh mereka. Tapi Menjadi Indonesia Emas 2045. Itulah makanya kita harus mendidik anak itu sejak dini. Nah, betul, jujur, sopan. Kalau tidak dididik kayak gitu, gimana ke depannya? Malahan bakal makin parah Indonesia ini. Gitu. Tambah amun. Nanti KPK bertindak. Nol. memang mental baja sih yang harus kita berikan ke anak-anak, terutama nih nilai kejujurannya. Iya, Karena petinggi negara ini nih yang minim itu tuh nilai kejujurannya, bukan Iya. uangnya, nilai Iya, kejujurannya. bener. Kalau mereka udah jujur, pasti negara ini nggak akan. Emang ya, pasti negara ini silau gitu kan. Contohnya Singapura. Itu Tapi kita nggak tahu buruknya mereka. Iya. Kita tahu lebih buruk dari kita kan gitu. Iya. Negeri Wakanda. Ini bukan pelajaran filsafat lagi ya, kayaknya udah ke PKN. Kan diskusi. Salah materi. Itu kan diskusi. Tentang pendidikan. Karena pendidikan yang kita bahas ini memang luas, mulai dari pendidikan moral, sosial. Secara tidak langsung pun kita kan membahas tentang pendidikan agama, karena nilai kejujuran itu kan tercantum kental kan di agama. Nah, dari agama inilah kita mampu membentuk suatu karakter yang lebih baik. Ada mereka yang sudah sampai sumpah Al-Quran, tapi sumpah jabatan kan biasanya pakai Al-Quran, pakai apa, tapi tetap aja diikan gara-gara mereka kurang percaya gitu sama agamanya. Mereka jadi secara tidak langsung mereka itu lebih ke haus sama lapat jabatan dibanding dengan nilai kejujuran sendiri kan gitu. Jadi dari kita guru SD, siapa tahu nih kita mendidik calon-calon pejabat yang baik kan gitu. Betul. Setuju banget sih sama yang ini. Berapa menit lagi? Setengah jam baru ya. Nah, ini kan kita melihat teori dari Bapak yang dikirim dari Bapak tuh kan. Kan sini dijelaskan bahwa filsafat pendidikan itu merupakan salah satu cabang filsafat yang mengkaji tentang hakikat, tujuan, dan permasalahan pendidikan. Ada beberapa aspek dan kunci dari filsafat pendidikan. Yang pertama itu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yang pertama itu untuk mengembangkan potensi anak untuk bisa berpikir kritis, untuk menumbuhkan karakter dan moral, kewarganegaraan, pengetahuan pribadi, dan persiapan karir. Nah, gimana sih kita membuat persiapan karir buat anak generasi muda sekarang, terutama yang masih usia dini? Sedangkan di era sekarang tuh kan banyak yang nggak sekolah, anak-anak yang kurang dana untuk sekolah, anak-anak yang belum sekolah. Nah, bagaimana hal kita untuk menghadapi itu? Tapi di samping itu kan untuk anak-anak yang tidak bersekolah di tempat sekolahnya, itu kan
ada banyak orang-orang baik yang membuka seperti yayasan kayak sekolah apa sih khusus gitu, sekolah bantuan gitu, untuk anak-anak yang emang nggak bersekolah. Kan banyak kalangan artis-artis kadang yang buka itu kan sekolah untuk anak-anak jalanan gitu. Walaupun pelajarannya ya bukan pelajaran yang mendalam seperti di sekolah biasa. Dia cuma pembentukan dasar. Ya, Yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak tuh sebenarnya tuh cukup pendidikan itu seru, tidak memberatkan. Karena kalau seru, pasti mereka tuh ingin menggali lebih dalam gitu kan. Jadi memang jangan menciptakan pendidikan itu bosan, jangan menciptakan pendidikan itu menekan, jangan menciptakan memang itu tuh suatu hal yang berat dilakukan. Kita hanya perlu mengatakan itu seru, ya menyenangkan, seru. Habis itu mereka itu menjalani itu tidak sendiri. Disinilah apa namanya nilai sosial itu diangkat tinggi, gitu kan? untuk sistem pendidikan sekarang pun itu kan udah berubah-ubah dari tahun ke tahun, seperti tahun-tahun sebelumnya kayak sebelum ke-13 KTSP. Nah, terus berubah lagi ke K13. Nah, sekarang berubah lagi ke kurikulum Merdeka Belajar. Nah, dari kalian melihat apa sih perbedaan K13 sama kurikulum Merdeka Belajar ini? Perbedaannya. Perbedaannya tuh paling jelas itu di kurikulum Merdeka Belajar. Kita kan di era kurikulum Merdeka Belajar nih. Jadi yang kita gali di sini memang kita tuh lebih dituntut kreatif. Karena materi di kurikulum Merdeka Belajar mungkin karena saya nih tidak di sekolah sebelumnya belum kenal gitu ya. Kita nih dituntut memang banyak praktek sebenarnya, praktek. Habis itu pola pikir kita juga harus kreatif. Di sini nih. Nah, karena banyak praktek inilah kita tuh ditekan kreatif. Maksudnya kreatif tuh kayak mana caranya praktek ini bisa menyenangkan di mata mereka. Jadi salah satu membuat praktek ini menyenangkan tuh dengan melengkapi materinya tuh yang pas. Jangan sampai praktek ini nih bisa lebih besar dari materinya. Maksudnya tuh jangan sampai praktek itu tanpa materi deh gitu. Karena sekarang banyak yang gitu. Tapi ada yang aku nggak setuju dari kurikulum sekarang. Soalnya kurikulum sekarang kan emang lebih banyak belajar di luar. Ya. Belajar di luar kayak study tour itu kan perlu biaya yang cukup besar. Nah, gimana bagi mereka yang kayak kurang mampu untuk biaya pergi perjalanannya itu? Nah, kalau study tour sendiri, kita ini kan per daerah nih, agak mustahil daerah itu sendiri tidak punya lokasi, tidak usah lokasi tour banget, minimal dia itu tuh memang masih kental dengan budaya daerah tersebut. Nah, jadi kalau menurut aku, kalau memang suatu sekolah tuh menyelenggarakan study tour, nggak perlu deh yang jauh-jauh amat, yang dekat aja. Tapi rata-rata sekolah sekarang ini pasti nyari yang emang jauh-jauh, contohnya kayak dari sini mungkin ke museum yang ada di kota, itu kan perjalanan cukup jauh, jadi pastinya membutuhkan biaya yang cukup besar. Kita bisa tekankan ke sekolah tersebut nggak usah yang jauh. Kita sebagai daerah tempat tinggal, kita budayakan aja yang situ. Jadi maksudnya tuh selain kita tuh menghemat biaya, kita memang mengembangkan budaya. Nggak perlu budaya besar-besar amat, yang penting budaya kita aja kita tinggiin. Jadi biarkan daerah kita itu jadi daya tarik orang lain. Jangan sampai kita yang tertarik sama budaya orang lain. Nah, berarti kita tuh harus menanamkan ke diri anak-anak kayak kita setidaknya sebelum keluar negeri kita harus tahu dulu negara kita ini gimana, ya kan? Jadi sebelum ke tempat lain kita harus tahu nih sejarah desa kita ini dulu tuh gimana sih. Jadi kalau mereka study tour itu tuh di samping kita melihat mereka belajar, mereka itu lebih mementingkan gengsi. Jadi di samping gengsi ini tidak banyak pula keuntungan yang kita lihat, karena memang biasanya lebih banyak kerugiannya sih. Kadang kan banyak juga yang kecelakaan. Iya, Ada Iya, juga iya. di ibu kota besar yang nggak ikut study tour ini ikut bayar. iya. Nah,
nilai tapi harus bayar. Jadi inti dari masalah ini nih pasti tidak jauh-jauh dari ekonomi. Iya. Jadi permasalahan utama dari pendidikan itu pertama dibentuk di ekonomi, Juga lingkungan sosial juga kalau Iya. kita tidak mendukung tuh biasanya pendidikan itu tuh kayak kurang efektif banget kalau Iya. tidak ada yang mendukung gitu kan. Soalnya kadang kayak cuman keegoisan kayak guru-guru yang tertentu gitu kan, yang maunya nih tadi tuh nih harus di tempat ini gitu. Jadi kalau untuk memang suatu sekolah menginginkan study tour, saran saya sih nggak usah jauh-jauh banget lah. Kita angkat aja budaya daerah kita dulu Iya. gitu kan. itu tujuan kita di masa depan. Karena di era zaman sekarang itu tidak bisa untuk kita bilang study di sekitaran sini atau belajarnya harus gini. Soalnya kan sesuai zaman dan sesuai gurunya. Ya, Kita kan nggak tahu ke depan. nggak tahu 4 tahun 5 tahun ke Kita kan depan. calon guru di masa yang akan datang di Amin. era yang berbeda. Betul. Cal- Generasi emas menuju generasi emas 2045. Kalau juga kalau dulu Pelosok. Jadi kalau mengenai filsafat itu luas, ya, intinya luas tentang bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita memandang. itu tentang filsafat pendidikan. Nah, jadi kalau kita membahas tentang filsafat pendidikan, ada banyak aspek yang harus kita lihat, bukan dari satu sisi saja. Namun untuk kita remaja pasti yang lebih banyak kita angkat permasalahannya. Iya. Permasalahannya. Sehingga kadang orang tuh melupakan tujuan asli itu tuh apa. Karena masalah itu. Nah, jadi tugas kita di sini adalah meluruskan semua permasalahan itu sehingga tujuan awalnya pun bakal dipandang kembali sama orang lain. Karena masalah yang timbul itu tuh tak jauh dari mereka yang punya pengaruh besar terhadap pendidikan itu sendiri gitu kan. Padahal Menteri Pendidikan kita bisa mengeluarkan itu jelas. Kayak sekarang kan Nadiem Makarim. Nadiem Makarim itu kan yang pemikirannya mengikuti tren orang luar, bukan melihat bagaimana sisi pendidikan Indonesia. Tapi dia terlalu menuntut untuk cobalah lihat ke negara lain yang pendidikannya bisa gini, bisa gitu. Padahal untuk sekarang kan udah banyak anak-anak yang untuk sekolah, kurangnya informasi, kadang ada yang tinggal di pelosok untuk tidak mengikuti pendidikan. Tetapi banyak para pemerintah itu cuma melihat bagaimana perkembangan pendidikan di kota-kota saja. Bahkan yang di pelosok itu tidak diperhatikan. Itu kan juga merupakan suatu permasalahan di bidang pendidikan. Iya. Kalau tidak salah dengar tuh kemarin tuh sempat beberapa sekolah itu tuh mereka tuh punya tujuan agar jangan ada siswa yang putus sekolah. Tapi nih gimana nih kalau permasalahannya itu kembali di ekonomi? Apakah sekolah itu tuh bakal memberikan pengecualian atau keringanan terhadap murid tersebut? Sebenarnya itu untuk masalah sekolah itu lebih ke itu ya, kebijakan pemerintah daerah sendiri. Kebetulan itu kan di Batanghari ini untuk sekolah itu nggak ada namanya SPP atau pokoknya bayar uang sekolah itu nggak ada. Jadi tergantung kebijakan Sekolah itu, bukan daerah kebijakan daerah juga. Yeah, yeah. Bobby Valentino. Ke depannya misalnya kita nggak lanjut nih masuk kuliah, surat lamaran kita udah tahu nih caranya buat surat lamaran yang itu gimana. Jadi ke depannya kita tinggal prakteknya aja gitu. Jadi kita nggak bingung lagi karena kita memang udah diajarin dari sekolah ini. Kalau kuliah
ini kita menjadi guru SD kan, ingin menjadi guru SD. Jadi kita lebih mendalami bagaimana sih caranya menjadi guru SD, gitu. Bagaimana sih guru SD besok ini pembelajarannya gitu. Kalau misalnya seperti jurusan kayak pertanian itu lebih mendalami tentang pertanian. Sesiap apa sih kalian mendalami karakter anak SD? Secinta itukah kalian sama anak SD? Cinta. Sebab itu kan untuk masa depan bangsa kita sendiri. Iya. Kalau tidak sejak dini kita didik anak itu, gimana ke depannya negara ini? Sedangkan maaf ya, pejabat kini ini pejabat kini ini sifatnya Merusak masa depan anak bangsa. sensor. Nggak Itu mau ku itu nih, nggak mau ku potong. sensor. Karena mereka tuh secara tidak langsung nih banyak lah yang ketahuan uang masyarakat. Gimana coba orang tua yang yang ekonominya rendah nih memperjuangkan pendidikan anaknya, sedangkan para petinggi akan kita Setuju. tidak mahasiswa. Padahal mereka itu apa ya, orang-orang yang berpendidikan, bahkan buktinya mereka bisa jadi pejabat. Benar. Padahal harusnya yang lebih berpengaruh besar untuk apa menyilaukan masa depan anak bangsa tuh mereka. Tapi Menjadi Indonesia Emas 2045. Itulah makanya kita harus mendidik anak itu sejak dini. Nah, betul, jujur, sopan. Kalau tidak dididik kayak gitu, gimana ke depannya? Malahan bakal makin parah Indonesia ini. Betul. Tambah amun. Nanti KPK bertindak. Betul. memang mental baja sih yang harus kita berikan ke anak-anak, terutama nih nilai kejujurannya. Iya. Karena petinggi negara ini nih yang minim itu tuh nilai kejujurannya, bukan Iya. uangnya, nilai kejujurannya. Bener. Kalau mereka udah jujur, pasti negara ini nggak akan. Emang ya, pasti negara ini silau gitu kan. Contohnya Singapura. Tapi kita nggak tahu buruknya mereka. Iya. Kita tahu lebih buruk dari kita kan gitu. Negeri Wakanda. Ini bukan pelajaran filsafat lagi ya kayaknya, udah ke PKN Kan diskusi. Salah materi. Itu kan diskusi. tentang pendidikan. Karena pendidikan yang kita bahas ini memang luas, mulai dari pendidikan moral, sosial. Secara tidak langsung tuh kita kan membahas tentang pendidikan agama, karena nilai kejujuran itu kan tercantum kental kan di agama. Nah, dari agama inilah kita mampu membentuk suatu karakter yang lebih baik. Ada mereka yang sudah sampai sumpah Al-Quran, tapi sumpah jabatan itu kan biasanya pakai Al-Quran, pakai apa, tapi tetap aja diingkari gara-gara mereka kurang percaya gitu sama agamanya. Mereka jadi secara tidak langsung mereka itu lebih ke haus sama lapat jabatan dibanding dengan nilai kejujuran sendiri kan gitu. Jadi dari kita guru SD, siapa tahu nih kita mendidik calon-calon pejabat yang baik kan gitu. Setuju banget sih sama yang ini. Setengah jam baru ya. Nah, ini kan kita melihat teori dari Bapak, yang bikin dari Bapak tuh kan. Kan sini dijelaskan bahwa filsafat pendidikan itu merupakan salah satu cabang filsafat yang mengkaji tentang hakikat, tujuan, dan permasalahan pendidikan. Ada beberapa aspek dan kunci dari filsafat pendidikan. Yang pertama itu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yang utama itu untuk mengembangkan potensi anak untuk bisa berpikir kritis, untuk menumbuhkan karakter dan
dan persiapan karir. Nah, gimana sih kita membuat persiapan karir buat anak generasi muda sekarang, terutama yang masih usia dini, sedangkan di era sekarang tuh kan banyak yang nggak sekolah, anak-anak yang kurang dana sekolah, anak-anak yang kurang sekolah. Nah, bagaimana hal kita untuk menghadapi itu? Tapi di samping itu kan untuk anak-anak yang tidak bersekolah emang di tempat sekolahnya itu kan ada banyak orang-orang baik yang membuka seperti yayasan kayak sekolah apa sih khusus gitu, sekolah bantuan untuk anak-anak yang emang nggak bersekolah. Kan banyak kalangan artis-artis kadang yang buka itu kan sekolah untuk anak-anak jalanan gitu, walaupun pelajarannya ya bukan pelajaran yang mendalam seperti di sekolah biasa Dia cuma pembentukan dasar. ya. Yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak tuh sebenarnya tuh cukup pendidikan itu seru, tidak memberatkan. Karena kalau seru pasti mereka tuh ingin menggali lebih dalam gitu kan. Jadi memang jangan menciptakan pendidikan itu bosan, jangan menciptakan pendidikan itu menekan, jangan menciptakan memang itu tuh suatu hal yang berat dilakukan. Kita hanya perlu mengatakan itu seru, ya menyenangkan, seru. Habis itu mereka itu menjalani itu tidak sendiri. Disinilah apa namanya nilai sosial itu diangkat dulu. Dan Untuk sistem pendidikan sekarang pun itu kan udah berubah-ubah dari tahun ke tahun, seperti tahun-tahun sebelumnya kayak sebelum ke-13 KTSP. nah terus berubah lagi ke K13. Nah sekarang berubah lagi ke kurikulum Merdeka Belajar. Nah dari kalian melihat apa sih perbedaan K13 sama kurikulum Merdeka Belajar itu sekarang? Perbedaannya perbedaannya tuh paling jelas itu di kurikulum Merdeka Belajar. Kita kan di era kurikulum Merdeka Belajar nih. Jadi yang kita gali di sini memang kita tuh lebih dituntut kreatif. Karena materi di kurikulum Merdeka Belajar mungkin karena saya nih tidak di sekolah sebelumnya belum kenal gitu ya. Kita nih dituntut memang banyak praktek sebenarnya, praktek. Habis itu pola pikir kita juga harus kreatif. Di sini nih. Nah, karena banyak praktek inilah kita tuh ditekan kreatif. Maksudnya kreatif tuh kayak mana caranya praktek ini bisa menyenangkan di mata mereka. Jadi salah satu membuat praktek ini menyenangkan tuh dengan melengkapi materinya tuh yang pas. Jangan sampai praktek ini nih bisa lebih besar dari materinya. Maksudnya tuh jangan sampai prakteknya tuh tanpa materi deh gitu. Karena sekarang banyak yang gitu. tapi ada yang aku nggak setuju dari kurikulum sekarang. Misalnya kurikulum sekarang kan emang lebih banyak belajar di luar. Iya. Belajar di luar kayak study tour itu kan perlu biaya yang cukup besar. Nah gimana bagi mereka yang kayak kurang gitu, kurang mampu untuk biaya pergi perjalanannya itu? Nah, kalau study tour sendiri, kita nih kan per daerah nih, agak mustahil daerah itu sendiri tidak punya lokasi, tidak usah lokasi tour banget, minimal dia itu tuh memang masih kental dengan budaya daerah tersebut. Nah jadi kalau menurut aku, kalau memang suatu sekolah tuh menyelenggarakan study tour, nggak perlu deh yang jauh-jauh amat, yang dekat aja. Tapi rata-rata sekolah sekarang ini pasti nyari yang emang jauh-jauh, contohnya kayak dari sini mungkin ke museum yang ada di kota, itu kan perjalanannya cukup jauh, jadi pastinya membutuhkan biaya yang cukup besar. Kita bisa tekankan ke sekolah tersebut nggak usah yang jauh. Kita sebagai daerah tempat tinggal, kita budayakan aja yang situ. Jadi maksudnya tuh selain kita tuh menghemat biaya, kita memang mengembangkan budaya. Nggak perlu budaya besar-besar amat, yang penting budaya kita aja kita tinggiin. Jadi biarkan daerah kita itu jadi daya tarik orang lain. Jangan sampai kita yang tertarik sama budaya orang lain. Nah berarti kita itu harus menanamkan ke diri anak-anak kayak kita setidaknya sebelum keluar negeri kita harus tahu dulu negara kita ini gimana, ya kan? Jadi sebelum ke tempat lain kita harus tahu nih sejarah desa kita ini dulu tuh gimana sih,
Jadi kalau mereka study tour itu tuh di samping kita melihat mereka belajar, mereka itu lebih mementingkan gengsi. Ya. Jadi di samping gengsi ini tidak banyak pula keuntungan yang kita lihat, karena memang biasanya lebih banyak kerugiannya sih. Kadang kan banyak juga yang kecelakaan. Iya benar. Ada Iya, juga iya. di Purwakarta yang nggak ikut study tour ini, ikut bayar. Iya. Nah, betul kan? Soalnya mereka dipaksa ikut study tour, nggak ikut study tour nggak ada nilai, tapi harus bayar. Ini masalah. Jadi inti dari masalah ini nih pasti tidak jauh-jauh dari ekonomi. Iya. Jadi permasalahan utama dari pendidikan itu pertama dibentuk di ekonomi. Dua lingkungan sosial juga kalau Iya. kita tidak mendukung tuh, biasanya pendidikan itu tuh kayak kurang efektif banget kalau Iya. tidak ada yang mendukung gitu ya. Soalnya kadang kayak cuman kayak egoisan, kayak guru-guru yang tertentu gitu kan, yang maunya nih study tour nih harus di tempat ini gitu. Jadi kalau untuk memang suatu sekolah menginginkan study tour, saran saya sih nggak usah jauh-jauh banget lah, kita angkat aja budaya daerah kita dulu gitu kan. Itu tujuan kita di masa depan. Karena di era zaman sekarang itu tidak bisa kita bilang dari sekarang sini atau belajarnya harus gini. Soalnya kan sesuai zaman dan sesuai gurunya. Ya. Kita kan Kita- nggak tahu ke depan. Nggak tahu 4 tahun, 5 tahun Kita ke kan depan. calon guru di masa yang akan datang. Di Amin. era yang berbeda. Betul. Cal- Generasi emas menuju generasi emas 2045. Kalau Kosong. Jadi kalau mengenai filsafat itu luas, ya intinya luas tentang bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita memandang. Tentang filsafat pendidikan. Nah, jadi kalau kita membahas tentang filsafat pendidikan, ada banyak aspek yang harus kita lihat, bukan dari satu sisi saja. namun untuk kita remaja pasti yang lebih banyak kita angkat permasalahannya. Iya. Permasalahannya sehingga kadang orang tuh melupakan tujuan asli itu tuh apa karena masalah itu. Nah, jadi tugas kita di sini adalah meluruskan semua permasalahan itu sehingga tujuan awalnya pun bakal dipandang kembali sama orang lain. Karena masalah yang timbul itu tuh tak jauh dari mereka yang punya pengaruh besar terhadap pendidikan itu sendiri gitu kan. Padahal Menteri Pendidikan kita lulusan luar negeri lah, kayak sekarang kan Nadiem Makarim. Nadiem Makarim itu kan yang pemikirannya mengikuti tren orang luar, bukan melihat bagaimana sisi pendidikan Indonesia. Dia terlalu menuntut untuk cobalah lihat ke negara lain yang pendidikannya bisa gini, bisa gini. Padahal untuk sekarang kan udah banyak anak-anak yang putus sekolah, kurangnya informasi, kadang ada yang tinggal di pelosok tidak di pendidikan. Tetapi banyak para pemerintah itu cuma melihat bagaimana perkembangan pendidikan di kota-kota saja, karena di pelosok tuh tidak diperhatikan. Itu kan juga merupakan suatu permasalahan di bidang pendidikan. Kalau tidak salah dengar tuh kemarin tuh sempat beberapa sekolah itu tuh mereka tuh punya tujuan agar jangan ada siswa yang putus sekolah. Tapi nih gimana nih kalau permasalahannya itu kembali di ekonomi? Apakah sekolah itu tuh bakal memberikan pengecualian atau keringanan terhadap murid tersebut? Sebenarnya itu untuk masalah sekolah itu lebih ke itu ya, kebijakan pemerintah daerah sendiri. Kebetulan juga kan di Batanghari ini untuk sekolah itu nggak ada namanya SPP atau pokoknya bayar uang sekolah itu nggak ada. Jadi tergantung kebijakan Sekolah itu itu bukan daerah. kebijakan daerah juga.
ke filsafat pendidikannya, kesimpulannya tuh emang pendidikan itu tuh sepenting itu. Karena pendidikan yang kita tanamkan pada sifat kepada anak kecil, jika itu tuh memang benar-benar baik, itu tuh bakal penting banget ke depan mereka. Semoga kepribadian mereka pun bakal gitu baik kan. Kalau menurut saya sendiri gimana sih? Ya, pendidikan emang penting. Di samping itu juga didampingi dengan kayak Bimbingan kan. ya bimbingan karakter juga, dengan skill juga, dengan hanya pendidikan materi dan materi yang hanya diajarkan. Meledak otak anak, kita kasih materi terus. Ya, mereka cuma tahu materi itu pun tanpa praktek mereka nggak bisa. Sedangkan yang perlu sekarang itu tuh lebih dominan skill berbicara gak Iya, sih? skill Public speaking. Iya. Minimal mereka mau membuka suara. Karena sekarang tuh memang banyak banget anak yang diem-diem. Kita aja diem-diem. Jadi sekarang itu kita harus usahakan menjadi guru yang super cerdas, super mempesona, dan super menyenangkan. Wah, pas nih ya. Nah, jadi yang paling penting dari filsafat pendidikan itu tentang bagaimana cara kita untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dunia pendidikan. Calon guru, Bu. Calon guru. Makin penutupannya beda lagi tadi. Iya ya, langsung deh. Jadi kalau kita membahas tentang filsafat pendidikan itu memiliki banyak makna. Habis itu cangkupannya luas. Jadi kita tidak bisa melihat dari satu sisi saja. Karena semua orang mempunyai pendapat yang pastinya berbeda-beda dengan pemikiran mereka sendiri. Cuman tak jarang pula di sini kita harus meninggikan rasa toleransi serta peduli kepada orang lain, terutama pada anak kecil. Jadi untuk orang tua anak-anak kecil jangan terlalu sering dikasih gadget. Ya, mohon diperhatikan Penggunaannya. penggunaan handphone di rumah gitu, jangan dikasih terus-menerus, dibatasi bener. Usahakan kembali ke zaman dulu yang anak-anak lebih suka bermain dengan teman-temannya, contohnya bersosialisasi daripada hanya bermain gadget gitu. Jadi hidup mahasiswa. Baiklah, Masukkan hidup mahasiswa ya. Baiklah, cukup di sini diskusi kelompok 4 filsafat Mungkin pendidikan. lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.